Apa itu Mas? Ada beberapa masyarakat ya, mungkin di daerah pedesaan. Mereka menyadari bahwa gini, saya mempunyai sepeda motor, tetapi saya tidak pakai. Oh. Jadi saya tidak perlu bayar pajak. Oh begitu. Ada. Oh iya. Ada seperti itu. Motor saya 7 Pak. Saya punya motor hanya saya pakai untuk di Hanya Indomaret itu. atau di warung, di pasar, kemudian kembali lagi. Mereka tidak berpikir untuk membayar pajak. Ada. Padahal kalau bayar pajak kendaraan itu kan hasil dari pembayaran masyarakat kan kembali ke masyarakat lagi. Nah, itu. Pembangunan jalan dan sebagainya itu kan artinya bukan artinya itu bahwa kendaraan itu ketika saya pakai itu kayak taksi, apa namanya, argonya jalan kan enggak? Ketika kendaraan itu berarti argonya berhenti enggak kan ya? Enggak, iya kan? Bukan seperti itu. Jadi itulah tugas kami, baik dari Bapenda melalui UPPD se-Jawa Tengah itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusapoli kita. Aplikasinya Sapol itu karena semuanya sudah praktis, ada bisa jalan menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. wani nupai, wani majeki. Halo, dulur Mas Sajak, selamat datang kembali di episode terbaru dari CIP, cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Jumpa lagi dengan saya, Hari Joko, dan kali ini ada yang baru. CIP punya segmen baru ya, Samsat Talk. Samsat Talk itu apa? Yaitu bincang-bincang mengenai pajak kendaraan bermotor. Bagaimana sebenarnya hanya tahu bahwa bayar pajak itu tidak sulit, mudah, simpel, dan tidak merepotkan. Dan kali ini tamu kita adalah UPPD Samsat Semarang 3, Mas Arief. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Baik Pak Heri Joko, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat dan tetap semangat di bulan Ramadan ini Mas ya. Semangat. Di bulan Ramadan ini bayar wajib pajak itu cenderung kan banyak yang ini ya, mulai mudik, banyak sudah mulai gimana ya, pajak kendaraan di bulan Ramadan ini semakin tinggi atau biasa-biasa saja atau malah terendah. Baik Pak Heri Joko, kami mencoba menyampaikan pada bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan itu sempat mengalami penurunan yang luar biasa. Khususnya di kota Semarang 3. Di tanggal 11-12 itu ya. Betul, karena pada waktu itu curah hujan luar biasa tinggi. Iya. Betul. Iya. Jadi pada waktu itu kami mencatat kita mengalami penurunan. Dan alhamdulillah setelah melewati 4 hari kita di hujan yang luar biasa, kita sudah wajib pajak sudah mulai meningkat. Mulai hari ini sudah mulai naik kembali. Kita harapkan bisa sampai dengan akhir Ramadan nanti peningkatannya luar biasa bagus. Itu harapan kita. Jadi faktor cuaca juga mempengaruhi ya. Jadi orang mau keluar takut dan sebagainya. Dan mungkin kalau Semarang 3 itu wilayahnya mana Mas Arief? Baik, Semarang 3 kita di UPPD Kota Semarang 3 membawahi 5 kecamatan Pak Heri Joko. Pertama Kecamatan Semarang Barat, kemudian Kecamatan Tugu, ya. Kemudian Kecamatan Ngalian, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Gunung Pati. Gunung Pati masuk di kita ya? Masuk Semarang 3. Oh gitu ya. Jadi memang di sana agak, nah ini persoalan dengan dari Mijen misalnya itu. Itu kan jauh Mas. Dari Mijen, dari Gunung Pati itu kan jauh ya ke Samsat Semarang 3 yang letaknya kalau nggak salah di Jalan Hanuman ya. Betul. Apakah ada cara lain selain tidak harus ke Samsat induk? Ya, baik. Kami di pelayanan Samsat selalu mengutamakan yang namanya yaitu asas memudahkan masyarakat atau wajib pajak, mendekatkan pelayanan, itu kami utamakan. Jadi kami menilai di titik layanan
yang terjauh dari titik layanan induk, itu kami membuka sebuah layanan untuk pembayaran pajak tahunan khususnya. Untuk Kecamatan Mijen, kita ada tempat pembayaran pajak yaitu di Kecamatan Mijen sendiri. Di kantor camatnya itu? Iya, kantor kecamatan kita mempunyai ruang khusus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu pelayanan Samsat Paten, Kecamatan Mijen. Itu buka tiap hari juga? Setiap hari, dari jam 8 sampai jam 2. Jadi tidak ada kendala ya bagi Mijen Gunung Pati, membayarnya tidak perlu untuk pajak tahunan ya? Betul. Jadi kalau untuk 5 tahun tetap ke... Iya, kalau 5 tahun harus tetap kembali ke Samsat Induk, karena akan dilakukan cek fisik. Kalau di pelayanan luar induk tidak bisa. Selain di Mijen, mana lagi Mas? Kita juga punya yang titik terjauh di daerah Gunung Pati. Mijen Gunung Pati. Ya, itu terjauh, amat jauh. Itu di pelayanan kami di Gerai UNES. Jadi UNES atau Universitas Negeri Semarang itu memiliki kawasan usaha, wilayah usaha. Nah, kita menyewa di situ, Pak. Kita menyewa slot tempat di situ untuk melakukan pelayanan samsat pembayaran pajak tahunan. Animonya luar biasa juga. Iya, karena di sana terlalu jauh. Kita membayar di mana. Jauh sekali. Animo masyarakat luar biasa. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kemudian gimana? Kemudian tidak lupa kita juga mulai memiliki samkel, Pak Heri Joko. Oh iya. Kalau yang pelayanan tadi selain Mijen hanya Gunung Pati saja ya? Mijen dan Gunung Pati yang pelayanan tetap. Pelayanan tetap. Ya? Okay. Tetapi kita juga punya pelayanan yang periodik seminggu 3 kali di Gunung Pati, yaitu di terminal Gunung Pati. Itu dilakukan dengan menggunakan samsat keliling. Jamnya juga sama? Jamnya sama. Jam pelayanan umum ya? Jam 8 sampai jam... Kenapa kok kita menaruh samkel di terminal Gunung Pati, sedangkan di situ kalau kita bicara wilayah juga masih masuk di Kecamatan Gunung Pati yang notabene sudah ada pelayanan UNES. Iya. Karena konturnya luar biasa di sana. Maksudnya gimana, Mas? Dari UNES ke terminal Gunung Pati itu ibarat melewati 2 gunung, 2 lembah. Jadi tidak datar, tidak lurus. Kalau Pak Heri Joko boleh main-main di sana. Iya gitu. Jadi walaupun satu kecamatan tapi jaraknya luar biasa jauh. Maka kami tempatkan samkel seminggu 3 kali di sana. Oh gitu ya. Terjadwal. Jadi kasihan nanti yang masyarakat yang rumahnya daerah terminal yang notabene di situ juga pusat, kalau harus bayar ke UNES. Walaupun masih satu kecamatan. Intinya tuh hanya situ aja tapi lewati gunung. Iya betul. Konturnya luar biasa. Mungkin berbeda dengan Semarang 1 yang datar, tapi kita di Semarang 3 kita memiliki kontur geografis yang cukup bergunung atau berbukit-bukit. Jadi kita siasati seperti itu. Itulah salah satu upaya kami, Bapak, untuk melakukan mendekatkan layanan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak susah lagi, lebih cepat, murah dan mudah. Tujuan itu. Nah sekarang Mas Arif, kalau tadi mungkin yang lewat di kantor induk di Semarang 3 di Anoman itu mereka lewat bisa bayar di sana atau sedang bekerja lewat di sana, itu sudah ada solusinya tadi ya. Yang pertama di Mijen, Kecamatan Mijen, kedua di UNES, dan ada itu samkel ya, samkeling ya. Itu samkel ini pakai mobil itu Mas ya? Iya mobil ya. Jadi menetap di tempat itu ya? Iya di titik. Cuman kalau udah selesai kembali mobilnya balik lagi. Kembali. Itu sudah. Nah sekarang misalkan seperti kemarin hujan mau ke samkel repot dan sebagainya. Ada cara lain nggak Mas? Selain di kantor induk, selain ke samkel Mijen, ke UNES dan ke samkel mana itu tadi di terminal, itu ada cara lain nggak untuk supaya wajib pajak itu tidak kesulitan karena tadi hujan dan sebagainya? Sebenarnya Bapenda Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki upaya untuk mengatasi hal tersebut, di mana wajib pajak di saat dihadapkan dengan jatuh tempo masa berlaku pajak, tetapi wajib pajak belum bisa melakukan pembayaran karena alasan tersebut. Mungkin cuaca, mungkin berhalangan hadir, mungkin sedang di luar kota, sedang rapat, padahal dia tahu ini hari terakhir. Nah itu gimana Mas? Bapenda sudah memiliki upaya-upaya penanganan tersebut, yaitu melalui Nyusakpole, aplikasi Nyusakpole.
Oh, lewat HP Mas ya? Lewat HP, dengan tiduran saja bisa Oh, sebenarnya. iya. Jadi HP itu tidak hanya komunikasi, untuk membayar pajak kendaraan Bisa. bermotor pun bisa ya? Betul. Dan pengembangan New Sakpole juga sudah luar biasa untuk sampai sekarang. Iya. Masyarakat dipermudah dari segala pembayaran sampai dengan mungkin di pengesahan pun sudah dipermudah. Iya. Jadi menurut kami petugas pelayanan yang di lapangan sebenarnya sudah ada alasan lagi Iya, betul. bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak. Iya, betul. Karena Bapenda Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan layanan yang cukup banyak Iya. dan status ini berkembang terus pelayanan. Iya. Tidak mungkin kita berhenti sampai sini, tidak. Dan tidak ada alasan gaptek ibu-ibu. Betul. Karena ibu-ibu ya banyak yang tiktokan ya Mas ya. Artinya dia sangat akrab sekali dengan HP. Nggih. Dan HP ini ternyata tidak hanya untuk tiktokan aja, tidak hanya tapi bisa untuk membayar pajak. Membayar kendaraan. pajak. Nah ini sekarang persoalan pembayaran dan sebagainya. Itu cara mengingatkan, misalkan ternyata ditemukan mungkin ya di daerah yang mungkin dekat-dekat aja, daerah Pasadena, kan masih wilayahnya dengan itu. Wah kok nggak bayar, kenapa ya ini? Artinya kan perlu diketahui itu caranya bagaimana. Ada nggak cara supaya jemput bola lah katanya begitu. Nah ketika kita sudah memberikan Samsat Semarang dia sudah memberikan kemudahan bisa langsung ke kantor pusat, ke kantor induk, ke Samsat 3 di Anoman, bisa lewat gerai Samsat, lewat Samkel, lewat HP, tapi juga nggak bayar. Mungkin barangkali, mungkin ya lupa atau mungkin dia sibuk sekali. Nah itu caranya ada nggak? Ada, artinya mengingatkannya itu bagaimana? Baik. Kami mencoba menyampaikan. Kami mencoba menganalisa. Pernah menganalisa kenapa wajib pajak kok tidak membayar. Itu mungkin ada beberapa variabel faktor. Ya. Yang pertama, mungkin memang wajib pajak lupa atas jatuh tempo. Iya. Yang kedua, mungkin juga pada waktu ketersediaan finansial. Ya. Jadi memang betul-betul lagi nggak punya uang Mas. Ya betul. Yang ketiga, ini yang paling mungkin bagi kami di lapangan agak nyeleneh ya Pak. Iya. Memang pajak kendaraan bermotor menurut dia belum menjadi prioritas. Oh, itu ya. Ya. Jadi mendahulukan mengangsur lain. bayar motornya dulu. Betul. Wah Sama itu, seperti itu. Mungkin buat yang lain juga. Iya. Tapi tiga-tiganya itu semua kita sudah punya upaya Pak. Iya. Bapenda Provinsi Jawa Tengah melalui BPD se-Jawa Tengah Iya. itu pastinya sudah mempunyai upaya-upaya. Yang pertama jika lupa kita selalu mengingatkan, baik melewati media sosial yang kita gencarkan. Iya. Kemudian kita ada kegiatan yang namanya door to door menyampaikan SPK PPKB. Jadi datang door ke to door. tempat wajib pajak itu. Betul. Berdasarkan data alamat yang ada Betul. di. Untuk mengingatkan bahwa Bapak Ibu belum membayar pajak untuk dapat dilakukan bayar pajak. Dan juga mengkolek data apakah kendaraan masih dimiliki atau tidak. Seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan terlanjur lupa dan ternyata memang betul lupa atau mungkin wajib pajak itu harus bayar tanggal 9, ternyata dia tuh uangnya keluar tanggal 15. Itu kan berarti kena denda. Iya. Dendanya itu berapa persen? 1 hari, 2 hari itu sama atau beda Mas? Keterlambatan per bulan. Iya. Per bulan ya? Ya. Tidak per hari ya? Tidak. Ya. 2%. Tapi lebih 1 hari dari jatuh tempo dihitung 1 bulan. Oh. Dianggap 1 bulan. Berarti 1 bulan misalkan besok mau bayar terlambat itu berarti 2% ya? 2%. Seminggu lagi tetap 2%. Tetap ya? 2%. Tapi Masih 2%. lewat bulan. Lewat bulan nambah 2%. Oh, gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi dendanya itu segitu Mas, Iya. dendanya. Ya sayang sekali kalau nggak bayar tepat waktu Mas ya. Iya saya. Iya. Makanya Iya. kami di Samsat juga sudah mulai kegiatan itu door to door di BPDG. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan finansial. Jadi kalau finansial mungkin ya kondisi masing-masing masyarakat atau wajib pajak. Yang ketiga itu tadi yang kami sampaikan yaitu memang belum menjadi prioritas
pajak kendaraan bermotor belum menjadi sebuah prioritas. Iya. Nah, itu tugas kita untuk menyadarkan masyarakat atau wajib pajak dengan metode sosialisasi dan edukasi. Oke. Jadi kami di UPPD Kota Semarang 3 juga mempunyai kegiatan yang secara periodik melakukan edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Iya, iya. Padahal kan ini ya apa namanya? Jadi data-data mengenai kenapa orang itu ada prioritas lain karena tadi ya dari teman-teman Samsat door to door itu. Iya. Jadi menyatakan bahwa Mas maaf kemarin saya membayar angsuran dulu Mas. Karena angsuran itu kan mungkin tiap hari didatangi terus risih gitu ya. Di antaranya itu ya Mas. Iya. Ya. Dan kami sampaikan di lapangan juga ada stigma yang menarik terkait dengan pajak dan bermotor. Apa itu Mas? Ada beberapa masyarakat ya, mungkin di daerah pedesaan. Mereka menyadari bahwa gini, saya mempunyai sepeda motor, tetapi saya tidak pakai. Oh, Jadi saya tidak perlu bayar pajak. oh begitu. Ya? Ada. Oh iya. Ada seperti itu. Motor saya 7 Pak. Saya punya motor hanya saya pakai untuk di Hanya itu. Indomaret Heeh. atau di warung, di pasar, kemudian kembali lagi. Mereka tidak berpikir untuk membayar pajak. Ada. Padahal kalau bayar pajak kendaraan itu kan hasil dari pembayaran masyarakat kan kembali ke masyarakat lagi. Nah, itu. Pembangunan jalan dan sebagainya itu kan artinya bukan artinya itu bahwa kendaraan itu ketika saya pakai itu kayak taksi apa namanya argonya Argo. jalan kan enggak? Enggak. Ketika kendaraan itu berarti argonya berhenti enggak kan ya? Enggak, Iya kan? bukan seperti itu. Jadi itulah Iya. tugas kami, baik dari Bapenda melalui UPPD se-Jawa Tengah itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Itu harus jelas dulu. Iya, iya, iya. Jadi walaupun tidak dipakai, tetapi sudah dimiliki dan dikuasai. Itu, Wani numpai, wani majeki. iya, Nah, sudah iya. menjadi wajib pajak. Iya, iya, sudah iya. harus kewajiban Itu untuk membayar yang namanya- pajak. Itu yang harus ditempatkan. Karena Iya. banyak juga yang memiliki stigma itu. Harusnya saya cuma nggak kerjaan raya, saya sampai sini aja nggak dipakai kemana-mana. Itu mereka ada juga yang berpikir untuk bayar pajak. Nah, itu makanya Saya tugas anda kami. nganter anak saya sekolahnya di situ, Ya, hanya betul. situ aja, nggak Iya. sampai di jalan Iya. kan gitu. Nah, jadi dianggap bahwa saya rugi kalau bayar pajak, saya hanya ke situ aja. Nah, Itu pada ada. kepemilikan kendaraan itu, Kepemilikan dan atau penguasaan ya, kendaraan. Itulah. iya yang betul harus betul bayar sekali. wajib. Benar Itu kan? menarik Mas. Mungkin barang yang sesuatu yang tidak diketahui. Jadi sebaiknya Anda tahu bahwa kalau kamu beli kendaraan berarti punya kewajiban bayar pajak. Betul. Kan Iya, begitu Mas ya. betul. Walaupun mungkin kendaraannya itu saking mudahnya orang beli ya. Oke. Bawa uang 500 bisa membawa motor pulang ya. Betul. Mungkin dia pengen gengsinya naik, dia motornya ganti-ganti. Ya ganti ketiga ini yang pakai ini enggak tak pakai berarti saya bayar pajak satu tok itu ya. Wah. Nah ini memang perlu Kemungkinan, diketahui. iya. Nah Makanya sekarang perlu ini Mas, saya pengen statement apa ya? Yang terakhir nih untuk wajib pajak untuk masyarakat untuk supaya sadar bayar pajak bahwa pajak kendaraan itu toh kembali lagi ke masyarakat. Mungkin Mas Arief apa yang mau disampaikan? Ya. Begini. Untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang. Masyarakat di Kota Semarang sudah merasakan pembangunan Kota Semarang yang luar biasa. Bagus. Hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu kami menyampaikan, bayarlah pajak kendaraan bermotor Anda sesuai tepat waktu guna pembangunan Kota Semarang lebih baik lagi. Terima kasih. Iya ya, betul sekali. Nah sekarang kita supaya ada kesepakatan tadi yang saya sampaikan tadi, wani numpai, wani majeki. Wani Ya. majeki. Kita sama-sama ya Mas. Ya. 1, 2, 3. Wani numpai, wani majeki.